melakukan praktikum IPA tentang struktur sistem pencernaan. Struktur sistem pencernaan terbagi menjadi 7 bahagian. Yang pertama, mulut. Yang kedua, kerongkongan. Yang ketiga, lambung. Yang keempat, usus kecil. Yang kelima, usus besar. Yang keenam, rektum. Dan yang terakhir, anus. Adapun alat dan bahan yang telah kami sediakan yaitu buku, gambar struktur pencernaan, Yang ketiga, alat tulis. anus. Yuk kita lihat bersama-sama. Nah, di sini kami akan menggunakan media gambar tentang struktur pencernaan makanan. Yang pertama ada mulut. Mulut adalah bagian terdepan dari sistem pencernaan manusia. Mulut dianggap sebagai pintu bagi makanan dan minuman yang telah dikonsumsi untuk masuk dan diteruskan kepada sistem pencernaan selanjutnya. Bagian mulut terdapat beberapa bagian penting, di antaranya adalah lidah. Lidah berfungsi untuk merasakan makanan serta memposisikan makanan agar mudah dikunyah dan membantu makanan agar mudah ditelan. Kemudian gigi. Bagian ini berfungsi untuk mengunyah makanan yang dikonsumsi agar lebih halus dan lebih mudah dicerna. Yang terakhir adalah ludah yang akan membantu menelan makanan dengan lebih mudah dan juga berfungsi sebagai pelindung rongga mulut. Yang kedua yaitu bagian kerongkongan atau esophagus. Kerongkongan atau esophagus berasal dari bahasa ilmiah. Kerongkongan merupakan lorong yang akan dimasuki makanan yang selesai dikunyah dan telah diproses di dalam mulut. Kegiatan ini terjadi di antara rongga mulut menuju lambung dan melalui proses pencernaan yang selanjutnya. Gerakan peristaltik adalah gerakan yang membantu mendorong makanan yang sudah dikunyah agar masuk ke dalam lambung secara perlahan-lahan. Berdasarkan penelitian, makanan akan melewati kerongkongan biasanya hanya terjadi dalam waktu 6 detik. Yang ketiga, Ada bagian lambung. Lambung atau dalam bahasa ilmiah disebut ventriculus. Lambung berbentuk seperti kantong yang menggelembung dan letaknya pada bagian kiri dalam rongga di perut. Lambung secara garis besar terdiri dari 3 bagian. Ia memiliki fungsi penting dalam sistem pencernaan. Salah satunya adalah menghasilkan asam klorida yang akan membasmi semua mikroorganisme yang ada pada makanan yang kita makan. Usus halus. Usus halus memiliki beberapa bagian, di antaranya adalah usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Ada banyak proses kimia yang terjadi pada usus halus, karena di dalam usus halus juga memproduksi berbagai macam enzim yang dapat mengubah beberapa zat makanan menjadi kandungan yang dibutuhkan tubuh agar lebih mudah diserap. Selanjutnya, usus besar. usus besar adalah tempat sisa makanan kemudian berada dan nantinya akan dibusukkan menggunakan bakteri Escherichia coli sehingga bisa menjadi kotoran atau fases yang kemudian akan dibuang melalui anus. Selanjutnya ada rektum dan anus. Rektum dan anus. Rektum adalah bagian paling ujung dari usus besar. Rektum inilah yang disebut sebagai jalur yang akan dilalui kotoran menuju ke tempat pembuangan terakhirnya, yaitu anus. Pada saat kotoran memasuki rektum, maka itu berarti tempat penyimpanan kotoran yang berada di atasnya sudah penuh. Dan pada saat itulah seseorang akan merasakan sakit perut serta keinginan untuk buang air besar. Sedangkan anus, seperti yang kita semua ketahui, merupakan lubang di mana kotoran akan dikeluarkan dari dalam tubuh untuk dibuang. Adapun kesimpulan dari struktur sistem pencernaan makanan yaitu sistem pencernaan manusia adalah sebuah sistem penting yang membantu manusia dalam mencerna makanan dan minuman yang dikonsumsinya.
Menjadi zat lebih mudah dicerna oleh tubuh dan diambil berbagai kandungan penting di dalamnya yang bermanfaat untuk organ dalam dan bagian tubuh secara keseluruhan. Hal ini terjadi karena adanya proses perubahan makanan dan penyerapan sari makanan yang berupa nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan tubuh dengan bantuan enzim yang memecah molekul makanan kompleks menjadi sederhana sehingga mudah dicerna tubuh. Sistem pencernaan manusia dimulai dari proses memasukkan makanan ke dalam mulut, proses mengubah makanan menjadi kecil dan lembut atau dikunyah oleh gigi, atau pencernaan mekanik, proses mengubah molek makanan kompleks menjadi sederhana oleh enzim, asam, dan air, atau pencerna kimiawi, penyerapan nutrisi dan pembuangan kotoran. Baiklah, itulah pemaparan materi kami tentang praktikum IPA yang berjudul Struktur Sistem Pencernaan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.